Salam, perkenalkan, nama saya Frito Nurselan dengan NIM 2001060040 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium beserta fungsinya. Yang pertama, rotavapor untuk memisahkan zat dari suatu campuran, misalnya untuk memisahkan pelarut N-heksana yang digunakan untuk mengekstraksi minyak dari suatu bahan. Yang kedua, botol semprot biasanya digunakan untuk menyimpan aquades dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas air. Yang ketiga, cawan peti atau telapak petri digunakan untuk membiarkan sel. Cawan petri selalu berpasangan, yang ukurannya agak kecil sebagai wadah dan yang lebih besar merupakan tutupnya. Yang kelima, pH-meter. Bermacam-macam pH-meter yang telah diproduksi oleh pabrik digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan dari suatu zat. Yang keenam, multimeter untuk mengukur kuat arus listrik atau hambatan. Yang ketujuh, ozon generator untuk membuat ozon dalam laboratorium dengan bahan dasar oksigen O2 murni. Yang kedelapan, tabung pemadam api biasa digunakan untuk pemadam kebakaran. Yang kesembilan, corong Buchner yang dihubungkan dengan labu terhubung dengan pompa vakum. Biasa digunakan untuk menyaring. Bahan penyaring diletakkan di atas corong tersebut dan dibasahi dengan pelarut untuk mencegah kebocoran pada awal penyaringan. Cairan yang akan disaring ditumpahkan ke dalam corong yang dihisap ke dalam labu dari dasar corong yang berpori dengan pompa vakum. Yang ke-10, kalorimeter bom. Kalorimeter bom adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna. Yang ke-11, kalorimeter larutan. Kalorimeter larutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada reaksi kimia dalam sistem-sistem. Yang ke-12, timbangan atau neraca untuk menimbang massa suatu zat. Yang ke-13, neraca analitik untuk menimbang massa suatu zat tingkat ketelitian lebih tinggi neraca di atas. Yang ke-14, evaporating dish atau cawan porselin digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan atau mengubah suatu zat pada suhu tinggi. Misalnya penguapan larutan dari suatu bahan yang tidak mudah menguap, mengabukan kertas saring. Yang ke-15, kawat nikrom untuk mengidentifikasi suatu zat dengan cara uji nyala. Yang ke-16, warna nyala unsur natrium, litium, dan tembaga, kalium, kalsium, antimon. Yang ke-17, botol reagen atau botol bereaksi digunakan untuk menyimpan larutan bahan kimia atau sering juga digunakan untuk menyimpan indikator asam basah seperti fenolftalein. Yang ke-18, wadah atau tempat menyimpan bahan-bahan kimia. Yang ke-19, loop. Loop dapat digunakan untuk mengamati kenaikan atau penurunan suhu pada termometer, terutama termometer raksa yang tidak berwarna. Yang ke-20, beker gelas 1000 ml. Yang ke-21, batang pengaduk. Batang gelas dengan ujung bulat dan ujung yang lain pipi, panjang 15. Yang ke-22, Bosch head. Digunakan 2 pasang tempat jepitan, 2 pasang jepitan yang saling menyilang siku-siku.
23 Erlenmeyer 100 ml. Digunakan tempat membuat larutan. 24 gelas ukur 100 ml. Digunakan untuk mengukur volume larutan. 25 kaki 3. Satu ring diameter 80 mm dengan 3 kaki panjang 8 cm, diameter luar 8. Dapat digunakan untuk penyangga pembakar spiritus.